Jadi begini teman-teman media dan masyarakat yang kami cintai, bahwa per kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kita mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia, maka yang pertama Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destri Damayanti. Pekan ini kembali ada surprise nih di awal pekan dengan munculnya berita dan kabar bahwa Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio ternyata menyampaikan surat pengunduran dirinya. Ini membuat jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia resmi nih semuanya penggawa baru. Pengen ngobrol lagi hari ini di meja redaksi, Mas Nasori. Mundurnya Pak Peri ini memang jadi kayak dar-dar kita belum selesai nih. Dari kemarin banyak sekali kabar-kabar yang lumayan, oh apalagi nih gitu kan. Mundurnya Pak Peri ini salah satunya menjadi headline di koran Investor Daily hari ini. Nakoda baru Bank Indonesia, kita nggak akan hanya fokus pada mundurnya Pak Peri, namun taruhan kepercayaan pasar. Ini menjadi headline dari koran Investor Daily hari ini. Ada Pak Peri juga di sini sedang mengemasi barang-barangnya dari Bank Indonesia. Mas Nas, ini kita dari kemarin juga ngobrolnya cukup intens ya dengan teman-teman. Diskusinya gimana nih Mas Nas? Ya, semua kita dibikin kaget ya. Bangun pagi baru bersih-bersih ngecek, ada temen WA Ibu Gubernur BI itu ada. Ibu Gubernur BI. Saya kira Ibu Peri ada apa gitu. Saya browsing ternyata yang keluar itu ternyata memang ada berita besar, yaitu mundurnya Pak Peri, terus digantikan oleh pejabat sementara Ibu Destri Damayanti ya. Nah, kita tentu saja ini tidak perlu perdebatan lagi, ini layak menjadi HL kita ya di Investor Daily. Dan pertama sebenarnya kita pengen motret apa sebenarnya respon pasar terhadap berita besar ini, yaitu pasar saham maupun pasar uang ya, pasar rupiah. Dan benar kemarin indeks turun 0,17% ya. Terus rupiah juga turun sekitar 0,5 ya, 0,5%. Terus benar ternyata memang ada beberapa sentimen lain, tapi
banyak teman analis mengatakan bahwa ini adalah salah satu pemicunya adalah mundurnya Pak Peri. Jadi kita pengen memotret itu dan ternyata direspons demikian oleh Pak Saden. Karena kita adalah koran, tentu kita akan mencari kemajuan lah ya. Jadi tidak hanya memotret tapi juga kita mencoba apa sih yang dengan adanya respon seperti itu apa mestinya yang yang harus dilakukan gitu. Nah, kita mencoba minta pandangan ekonom beberapa pelaku usaha. Ya, ini udah menjadi fakta bahwa Pak Peri ini adalah sudah mundur ya. Sebenarnya kan isu Pak Peri mundur itu beberapa kali muncul ya, muncul tenggelam, terus menjadi senyap, terus muncul lagi senyap lagi. Nah, ini ketika senyap tiba-tiba ceder gitu lah. Dan seperti HL kita hari ini, judulnya apa Mbak? Judulnya adalah Nahkoda Baru. Ini setelah Pak Peri ini mundur, tentunya kan ada penggantinya. Nah, ini dalam penetapan pengganti inilah sesuatu yang krusial ya. Jadi bahwa Pak Peri mundur itu sudah menjadi fakta. Ya kalau mau di ini ya nasi sudah menjadi bubur. Nah terus kalau itu mungkin dianggap sebagai suatu ketidaktepatan, mungkin langkah berikutnya inilah yang harus menjadi koreksi. Jadi penetapan nahkoda baru ini benar-benar harus melalui proses yang kredibel, terbuka, sehingga kalau kemarin mundurnya Pak Peri ini karena ada sesuatu yang tekanan, atau kan isu-isu yang berkembang kan banyak ya, spekulasi. Ya, ini harus dijawab melalui proses pemilihan Gubernur BI. Lah itu mungkin HL kita hari ini maksudnya itu. Ya. Oke, Mas Nasri, selain kita ngobrol meja redaksi ini biasanya memang menjadi tempat dari awak redaksi kita untuk ngobrol diskusi soal ekonomi terbaru, soal perkembangan ekonomi yang terbaru. Nah kali ini kita juga kita punya expertnya langsung nih, biar kita coba tanya gitu ya. Ada Mas Jahen Fahrul Reski, Wakil Kepala LPEM Universitas Indonesia. Terima kasih Mas Jahen sudah berkenan meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Mas Jahen nih kalau tidak salah memang beliau banyak focusing on juga adalah development economics, political economics. Jadi kita pengen ngobrol dari kacamata Mas Jahen maupun juga dari LPEM UI. Mas, expected atau surprise sebenarnya mundurnya Pak Peri kemarin, karena kemudian muncul juga langsung yang under the spotlight adalah soal independensi Bank Indonesia, terutama ada undang-undang P2SK yang baru juga. Kalau dari kacamata Mas Jahen seperti apa Mas Jahen? Iya, kalau ditanya apakah expected atau enggak, sama tadi ya, semua orang kaget di Senin pagi. Jadi tiba-tiba ada yang share video bahwa Gubernur BI siap-siap untuk resign gitu. Tapi kan ini sepertinya adalah satu hal yang telah terakumulasi dalam beberapa waktu terakhir ya. Jadi ada pressure kepada BI dari sisi pemerintah untuk sedikit banyak mencoba untuk koordinasi dengan apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah gitu. Dan saya sih melihat bahwa ini menjadi tes bagi institusi Bank Indonesia itu sendiri. Ya, karena kan kita paham bahwa memang gubernurnya itu bisa jadi berhenti, mundur, dan resign. Tapi juga kita perlu memastikan bahwa nanti ketika dipilihnya pengganti Pak Peri, itu juga adalah mencerminkan arah kebijakan BI itu seperti apa. Ya, karena kan tadi seperti disampaikan di awal, ekspektasinya akan berubah. Apakah nanti yang melanjutkan ataupun mengisi posisi Gubernur BI tetap mencoba untuk insist dalam menjaga independensi dari Bank Sentral, seperti yang menjadi mandat dari Bank Indonesia, atau nanti akan lebih mencoba untuk mengikuti dalam tanda kutip kemauan ataupun harapan dari pemerintah. Nah ini ada pros and cons-nya pastinya. Jadi kalau misalnya Bank Indonesia independen, kita tahu secara teori bahwa kebijakan dari Bank Sentral akan lebih based on kebutuhan dari perekonomian. Jadi bukan karena keinginan dari pemerintah.
Tapi di sisi yang lain saya juga memahami bahwa pemerintah sendiri juga ingin agar ada koordinasi yang lebih mudah dari setiap kebijakan yang akan diambil oleh semua pihak ya. Jadi nggak hanya Bank Indonesia, tapi juga Kementerian Keuangan. Nah, kalau saya membaca apa yang terjadi di Senin kemarin, ini pertama adalah kita perlu memahami bahwa peranan dari bank sentral itu idealnya akan tetap selalu independen. Ya, jadi tidak bisa diatur dalam tanda kutip. BI independen tapi bisa diawasi. Ya, tapi ketika kita bicara bahwa BI harus mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah, nah disitulah yang menjadi masalah ke depannya. Karena banyak sekali studi yang menunjukkan bahwa ketika bank sentral itu nggak independen, dampaknya akan sangat tidak baik buat stabilitas ekonomi. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini memberikan dampak, tadi seperti di awal disampaikan, IHSG-nya sempat turun, rupiah juga mengalami depresiasi, dan ini mungkin akan memberikan implikasi yang cukup signifikan bagi perekonomian kita ke depan. Kalau di Indonesia, memang saat ini Bank Indonesia lagi under spotlight. Sebenarnya soal pemerintah dan Bank Sentral ini kan juga sempat menjadi sesuatu yang hangat di Amerika Serikat ya. Kalau kita ingat Presiden Donald Trump dengan The Fed itu juga cukup dinamis sekali gitu hubungannya. Kira-kira untuk menjaga kemudian di Indonesia, kan kita punya undang-undang baru juga nih Mas Jahen, baru diketok Palu beberapa, udah sebulan ya, di bulan Juni ya, itu bagaimana kemudian Revisi menjaga, Undang-Undang P2SK. betul, revisi undang-undang P2SK. Kemudian bagaimana menjaga kira-kira nih, karena kita tahu ada beberapa kursi juga yang mungkin agak agak lumayan mendapat perhatian orang ya di jajaran Bank Indonesianya sendiri gitu, Mas Jan. Ya, ya kalau kalau saya lihat ya dari segi ini kan yang ditunggu-tunggu orang juga what's next ya. Jadi siapa yang akan menggantikan posisi Pak Peri, dan saya lihat tiga hal yang paling krusial. Pertama adalah siapa orangnya. Jadi apakah orang tersebut memiliki track record yang pas buat pengisi posisi tersebut. Jadi apakah dia punya pengalaman di sisi moneter, keuangan, finansial, atau sebaliknya orang yang mungkin lebih align dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi itu yang pertama, siapa orangnya. Terus yang kedua, kita juga ingin melihat dari segi policy-nya sendiri. Karena kan yang namanya gubernur bank sentral itu punya apa ya, dalam tanda kutip policy stance. Jadi ada gubernur bank sentral yang prefer untuk menjaga stability over growth, ya. Atau juga ada gubernur bank sentral yang mungkin prefer growth over stability. Nah, hal-hal ini pun yang nantinya akan sangat dinantikan oleh para investor misalnya, melihat bagaimana sih kombinasi dari kedua hal ini. Dan yang terakhir tentunya proses dari pemilihannya. Jadi kita juga ingin ataupun berharap bahwa pada saat pemilihan gubernur BI yang baru itu melalui proses yang telah diatur dalam undang-undang gitu. Jadi pemilihnya calon gubernur diajukan oleh presiden ya, biasanya 3 nama, terus nanti akan melakukan fit and proper test. Tentunya kita berharap prosesnya juga melalui due diligence yang baik agar nanti orang juga masih percaya bahwa ini hanyalah satu blip ya dalam proses policy making di suatu negara Indonesia, tapi kedepannya mungkin institusi BI-nya masih bisa dijaga dengan optimal. Jadi ini yang saya rasa sangat krusial, siapa orangnya pastinya. Yang kedua, apa sih policy yang akan diambil oleh penerus dari Gubernur BI selanjutnya. Dan yang ketiga, gimana proses dari pemilihan tersebut. Kalau satu dari tiga ini tidak dilakukan dengan benar, saya yakin juga orang akan merespons sangat-sangat less positif ya. Jadi mungkin juga kita akan mendengarkan nanti banyak hedge fund ataupun potential investor yang melihat bahwa Indonesia ini kayaknya stance policy-nya agak kurang clear nih, atau kurang market friendly. Akhirnya ya daripada susah nanti berkegiatan di Indonesia, mendingan dari awal kita nggak usah banyak invest di Indonesia dan trying to go to negara yang lain. Nah, ini tentu akan jadi PR sendiri ya, karena kita tahu kalau dari sisi kredit rating aja kita sudah ada sedikit ganjalan batu sandungan di tahun ini.
dari beberapa lembaga. Nah, Mas Nasori kan besok juga headline-nya rencananya kita masih akan memfollow up ini ya, terutama adalah soal kepercayaan pasar. Transisi ini bagaimana kemudian bisa dijaga bareng-bareng agar koridornya ini bisa kita kembali, bukan menjaga menurut saya, tapi sudah mengembalikan, merebut kembali kepercayaan pasar. Mas Nasori, apa yang akan tadi Mas Jahen menyampaikan beberapa hal, apa yang bisa kita coba gali lagi nih kalau untuk proses ini ke depannya? Benar, sebenarnya apa yang menjadi rencana HL kita besok itu persis seperti yang disampaikan Mas Jahen tadi ya, bahwa proses inilah yang akan bisa mengembalikan kepercayaan pasar yang selama 2 hari ini sudah tergambar jelas mereka merespon negatif mundurnya Pak Peri ya. Hari ini penurunannya lebih tajam, baik dari setidaknya kalau kurs kan sampai tadi pagi itu lebih tajam dibanding kemarin, penutupan IHSG juga lebih tajam ya, 0,6% hari ini. Jadi sekarang ya cara mengembalikannya walaupun mungkin tidak mudah, itu terkait dengan proses pemilihan pengganti Pak Peri ini. Mekanismenya, figur seperti apa yang akan dicalonkan nanti. Walaupun kan orang sudah membaca motif dari desakan ya, kalau kita berasumsi memang Pak Peri itu didesakkan karena ada suatu kepentingan dari pemerintah terhadap posisi Gubernur BI. Apakah dari motif itu akan bisa membangun kepercayaan terkait dalam proses itu juga yang saya bayang-bayang masih agak gimana ya, upaya ya untuk mengembalikan itu juga mungkin suatu pekerjaan yang tidak gampang saya kira. Nah, Itu mungkin kita aja. langsung nanya ke Mas Jahen. Mas Jahen, Ya. masih mungkinkah? Semoga masih mungkin ya, semoga kita pasti bisa mengembalikan kepercayaan pasar. Tapi dalam kondisi kita yang ekonominya memang saat ini cukup banyak tantangan. Tadi Mas Nasori bilang IHSG hari ini turunnya lebih tajam 0,6, penutupannya 0,89%. IHSG hari ini, betul. Jadi memang lebih tajam dari tadi siang. Gini, Bank Indonesia ini kan satu lembaga yang memang perannya sangat krusial, tetapi bukan satu-satunya. Karena kemudian sinergi antar otoritas ini yang menjadi salah satu poin penting. Tapi first thing first, apa yang perlu dan bisa kita lakukan saat ini kalau kita bicara misalnya dari sisi lembaga moneter, kapasitasnya dalam membantu untuk mengembalikan kepercayaan pasar, kepercayaan investor, kepercayaan dunia usaha kepada Indonesia saat ini, apa yang paling penting harus dilakukan, Mas Jahen? Ya, komunikasi dari Bank Indonesia juga sangat penting ya, bahwa tadi ya, kalau misalnya ini kan dalam segi kebijakan BI, itu kan juga nggak hanya terkait dengan satu gubernurnya. Kan ketika misalnya Bank Indonesia menentukan berapa sih tingkat suku bunga acuan setiap bulannya, itu proses dari rapat Dewan Gubernur. Jadi ada di situ deputi senior, ada deputi gubernur yang membantu navigate policy making dari Bank Sentral itu sendiri. Jadi lagi-lagi proses pergantian pimpinan itu kan hal yang lumrah ya. Saya nggak tahu alasannya apa dan bukan domain saya untuk membahas itu. Tapi yang kita perlu pastikan adalah gimana caranya Bank Indonesia khususnya bisa menyampaikan bahwa perubahan ini tidak akan mengganggu bisnis proses yang selama ini telah dilaksanakan oleh BI. Jadi secara institusi BI masih akan berjalan seperti biasanya, masih akan menjaga independensi. Independensi kan bukan berarti nggak bisa diawasi. Ya. Independensi artinya adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia itu based on assessment yang sangat mendalam gitu. Bukan karena adanya request ataupun paksaan dari pihak yang lain. Karena kalau kita bicara kenapa sih independensi itu penting? Karena horizon berpikir dari bank sentral dengan pemerintah itu kan beda ya. Pemerintah biasanya akan melihat jangka pendek, growth, ataupun gimana caranya ekonomi bisa menggeliat. Kalau bank sentral kan secara mandat
lihatnya adalah stability. Jadi jangka waktu horizonnya akan lebih panjang. Nah, kalau ini blur antara policy stance yang akan diambil oleh BI demi mengakomodasi keinginan pemerintah, ini yang bahaya. Jadi itu yang saya tekankan, BI dalam hal ini mungkin para deputi gubernur dan juga Bu Desri perlu menyampaikan ke publik ataupun ke para potential investor bahwa we are doing okay. Kita akan terus melaksanakan kebijakan sesuai dengan mandat yang diberikan kepada BI dan harusnya juga apa yang akan dilakukan oleh BI demi menjaga stabilitas perekonomian itu sendiri. Gitu. Tapi saya sepakat dengan poin yang berikutnya adalah koordinasi itu penting. Kenapa ini penting? Contoh kemarin ketika Bank Indonesia bikin kebijakan kenaikan suku bunga, di sisi yang lain kan Kementerian Keuangan menambah likuiditas. Yang satu naikin suku bunga, yang satu lagi meningkatkan likuiditas, yang implikasinya adalah penurunan suku bunga itu sendiri. Jadi kalau kebijakan dari sisi moneter dan fiskalnya nggak kompak, ya pasti dampak buat perekonomiannya pun nggak akan optimal. Dan my last point is, kalau misalnya koordinasi itu tidak berjalan secara optimal karena tadi ada proses independensi yang hilang dari Bank Indonesia, kita banyak belajar di banyak negara Amerika Latin. Ketika independensi bank sentral itu hilang, inflasinya gila-gilaan naiknya. Atau nggak usah jauh-jauh, 20 tahun yang lalu, ketika Indonesia mengalami krisis, itu adalah kondisi ketika bank sentral kita less independent. Nah, apakah kita ingin kembali ke situ? Karena proses mengembalikan kepercayaan itu kan nggak sebentar ya. Butuh waktu yang sangat lama untuk bisa membuat institusinya lebih well established. Menghancurkannya sebentar, cuma butuh mungkin 1-2 hari. Tapi mengembalikan kepercayaan itu nggak mudah. So again, BI dan juga pemerintah perlu memberikan assurance bahwa ini hanyalah sedikit blip dalam proses kebijakan, tapi kita akan memastikan nanti proses pemilihan yang akan benar dan policy yang akan diambil oleh BI juga akan memenuhi ataupun berdasarkan prinsip stability over growth, seperti yang dimandatkan oleh undang-undang. Kita sebenarnya kan punya badan supervisi BI juga ya, seperti halnya juga ada badan supervisi OJK. Dalam kondisi seperti ini kira-kira bagaimana badan supervisi ini perlu memposisikan diri untuk mengawal gitu, karena kalau masyarakat sekarang mengawalnya ya yang paling kelihatan memang melalui sosial media misalnya, kemudian tapi sosial media itu kan nggak bisa dikontrol ya, semua bisa masuk, yang benar yang nggak benar, yang fitnah, yang data, yang fakta nih memang harus pintar-pintar untuk kita memilah. Tapi lembaga-lembaga yang memang punya kapasitas dan wewenang ini kemudian harusnya seperti apa? Apalagi ada dua nakoda di dua kapal besar bernama otoritas gitu ya, otoritas moneter dan otoritas fiskal, membuat dua kapal besar ini memang jalannya nih seiring dan nggak saling bertolak belakang nih. Kira-kira sebenarnya sosok siapa yang harusnya bisa gitu Mas? Karena kan kita punya KSSK gitu ya, tetapi ya begitu gitu. Ada. Ya, saya rasa sih secara internal, saya meyakini kapasitas dari teman-teman ataupun Bapak Ibu yang ada di dalam Bank Indonesia ya, memastikan bahwa kebijakan tersebut based on apa yang setiap hari mereka evaluasi gitu. Tapi bukan berarti independensi itu tanpa ada evaluasi, tanpa ada pengawasan. Nah, proses pengawasan itu kan bisa dilakukan oleh tadi badan pengawas ya dan juga oleh DPR gitu. Tapi mengawasi bukan berarti mengintervensi. Jadi BI oke, kita bilang bahwa BI mungkin ini rupiahnya mengalami depresiasi. Apa kira-kira langkah yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas tersebut? Nah, bukan berarti nanti DPR ataupun pemerintah memaksa BI misalnya, oke, tolong dong turunin suku bunga. Kalau memang datanya nggak bilang bahwa suku bunga harus diturunkan, justru kebijakannya akan kontraproduktif. Ini yang kayaknya nggak dipahami dengan baik oleh para penguasa negeri kita sekarang sayangnya. Karena nggak tahu kenapa historical lessons yang kita pelajari selama ini tuh seolah hilang gitu. 20 tahun yang lalu atau tahun 98-99, krisis finansial itu disebabkan oleh banyak faktor, tapi salah satunya adalah tidak independennya bank sentral. Jadi kalau saya bilang kembali ke awal tadi kan horizon berpikirnya akan beda. Nah ini yang sebaiknya
pelan-pelan diperhatikan kembali oleh pemangku kebijakan, karena kalau kita salah mengambil langkah, membangun kredibilitas ataupun kepercayaan itu susah dan lama. Tapi menghancurkannya butuh waktu yang sebentar, dan biaya ekonomi yang muncul dari hilangnya kepercayaan itu akan sangat mahal. Pemerintah saya rasa nggak punya luxury itu sekarang. Ya, jadi lebih baik mungkin daripada mengambil kebijakan yang tanpa evidence, yang tidak belajar dari history, pemerintah pelan-pelan untuk bilang ataupun realistis melihat bahwa BI harus dijaga independensinya, agar nanti kebijakan yang diambil BI pun akan memberikan dampak yang cukup baik buat perekonomian kita. Mengawasi bukan berarti intervensi, ini harus digarisbawahi pakai bold dan juga apostrof kayaknya nih Mas Nasori. Mas Nasori, kan karena besok juga masih akan ngomongin itu juga nih gitu. Mungkin ada hal yang bisa jadi capital outflow kalau di bursa saham saja, di capital market, di pasar modal itu per tanggal 27 kemarin itu year to date sudah 79,9 triliun rupiah atau 4,4 miliar dolar. Belum yang lain-lainnya lagi. Piye Mas? Ya, saya berharap itu seperti tadi yang sempat Mas Jahen singgung, atau semoga ini riak-riak gitu ya. Riak-riak yang semoga akan segera berakhir. Ini saya mungkin ada pertanyaan untuk Mas Jahen ya, bahwa ditariknya BI terkait dengan tambahan mandat di Undang-Undang P2SK, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ini, banyak dibaca sebagai legalisasi lah ya, intervensi dari pemerintah. Tapi kalau kita membaca mandat dari The Fed ya, mereka juga mempunyai mandat untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung upaya memperbesar peluang kesempatan kerja lah ya. Nah, gimana Mas Jahen, sebenarnya kita perlu memahami konteks independensi dalam tambahan mandat ini, Mas Jahen? Ya, kalau saya lihat kan sebenarnya mandat dari BI kan based on undang-undang itu jelas ya, stabilitas ya. Jadi BI itu nggak ada urusan tuh menambah likuiditas sebenarnya. Ya, BI itu nggak ada urusan dalam mensupport program-program populis pemerintah. Jadi cukup clear sih di situ bahwa jangan sampai inflasinya itu tinggi. Inflasi kan masih within range ya, masih di ambang dari target walaupun udah cukup mendekati ke ambang tersebut. Mungkin problem yang kedua adalah nilai tukar, dan ini memang yang menjadi problem dalam beberapa periode terakhir gitu. Tapi kan yang kita nggak mau adalah depresiasi rupiahnya melonjak terlalu cepat ya. Jadi dia kalau kondisi sekarang kan memang melemah, tapi spike-nya nggak terlalu besar gitu. Nah, kalau saya melihat BI itu emang udah harus fokusnya di sana aja. Biarlah nanti pemerintah berpikir dengan lebih keras, dengan lebih cermat, gimana caranya agar growth itu bisa dicapai. Karena ada satu teori, Pak. Jadi kalau misalnya BI nanti akan mencoba untuk pursuing growth, itu kan kontraproduktif bagi perekonomian. Karena salah satu hal yang menjadi poin paling penting adalah ketika BI akhirnya objektifnya adalah pursuing growth, maka dia akan mengorbankan sisi moneternya. Nah, sedangkan di sisi yang lain, kalau financial sector kan juga butuh kepastian dan stabilitas gitu. Ya, ini yang menjadi dilema. Gitu. Jadi makanya kita nggak mungkin bisa memenuhi semuanya. Kalau memang pemerintah siap dengan konsekuensi growth over stability, maka kita harus juga siap-siap bahwa financial sector kita akan mengalami banyak riak-riak yang lebih dalam gitu. Mungkin nggak riak lagi, tapi udah lebih parah. Jadi itu sih stance kita, dan lagi-lagi studi baik itu di luar maupun pengalaman kita di Indonesia menunjukkan bahwa ketika BI itu mandatnya atau menjadi less independent, maka akan diikuti dengan kondisi ekonomi yang tidak baik. Kita nggak pengen itu terjadi kembali, dan kita harusnya belajar dari sejarah. Ya, jadi buat apa kita belajar dari sejarah kalau akhirnya kita mengulangi kesalahan yang terjadi sebelumnya?
Mhm. Jadi kalau memang stability over growth atau growth over stability kan kalau melihat ini sekarang kita sudah 1 semester sebenarnya. Jadi kita bisa evaluasi semester yang sudah berjalan kemudian bisa harus menjadi pijakan agar semester yang kedua di tahun ini bisa menjadi lebih menggeliat gitu. Kalau kita melihat kan memang kebijakannya Bank Indonesia ini sangat krusial ke inflasi, kemudian juga ke rupiah pastinya, kemudian juga ke kredit perbankan karena suku bunga acuan dan segala macam. Setelah kemarin ada beberapa kali penyesuaian BI rate, kalau hingga akhir tahun ini masih pengen nanya ke Mas Jahen. Mas Jahen kalau sampai akhir tahun ini kira-kira mungkin kita jangan terlalu jauh sampai tahun depan lah ya. Kayaknya kita beresin aja gitu tahun ini. What should they do gitu? Yang harus dilakukan urgent saat ini menutup keran atau buka keran Ini untuk BI atau untuk untuk Bank pemerintahnya? Indonesia, untuk Bank Untuk Indonesia. Indonesia ya. Jadi tadi mungkin proses pemilihan dari gubernurnya perlu dilakukan dengan benar ya. Tapi di sisi yang lain juga BI perlu memberikan ataupun menyampaikan komunikasi yang pas gitu bahwa uh, kita akan mensupport program pemerintah, tapi tentunya dalam koridor yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia. Ya, ini akan memberikan kepastian buat banyak pihak bahwa apapun keputusan yang diambil oleh BI itu bukan karena intervensi, tapi memang karena datanya bilang begitu. Contohnya begini, misalnya BI punya kebijakan menurunkan suku bunga, ya. Orang kalau udah nggak percaya dengan BI akan bilang apakah ini tujuannya untuk memboost perekonomian, karena kan suku bunga turun itu harapannya meningkatkan perekonomian ya. Atau di sisi yang lain BI melakukan kebijakan penurunan suku bunga karena pemerintahnya dalam hal ini Kementerian Keuangan misalnya udah issuing banyak government bond yang nggak mampu dibayar ya. Dengan menurunkan suku bunga kan mungkin beban utangnya akan turun. Nah, hal ini juga mengindikasikan bahwa, oh ternyata pemerintah punya kesulitan untuk membayarkan utangnya. Nah, ini kan menimbulkan ketidakpastian buat banyak orang. Jadi semakin dia nggak independen, orang akan semakin sulit untuk bisa price in, apakah ini tujuannya untuk uh, meningkatkan perekonomian, atau justru untuk membantu pemerintah yang tidak bisa bekerja secara optimal. Akhirnya apa? Blur, kebijakannya menjadi blur. Jadi orang nggak bisa tahu lagi apakah ini perlu dilihat dengan lebih serius atau dibiarkan seperti itu aja. Makanya kembali ke poin pertama adalah eh, Bank Indonesia perlu memberikan assurance, memberikan kepastian dan ini perlu diberikan komunikasi yang lebih lebih pas. Dan lagi-lagi tetap butuh koordinasi yang baik gitu. Jadi kita juga nggak mau nih para pemangku kebijakan itu pada berantem karena egonya masing-masing. Ya, jadi mudah-mudahan nanti saya nggak bilang yang sekarang bermasalah, tapi kita perlu memastikan bahwa koordinasi itu berjalan sehingga nanti siapa yang mendapatkan manfaatnya ya masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh Kementerian Keuangan pas, kebijakan yang diambil oleh BI pas, kebijakan yang diambil oleh pemerintah secara keseluruhan juga baik dan semua menjadi happy ke depan. Mas Dayan, mungkin saya ada pertanyaan lagi Mas Dayan. Ini kan kita ini kan sudah serial, kalau kita bisa katakan pertama dulu Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan diganti oleh Pak Purbaiyas. Kemudian sebagai efeknya karena Pak Purbaya yang geser ke Kemenkyu, terus diganti Pak Anggito untuk LPS. Terus kemudian ada operasi di OJK katakanlah kalau bisa katakan dan terjadi penggantian pucuk pimpinan. Nah, ini sekarang akan terjadi pergantian di Gubernur BI yang katakanlah nanti yang terpilih adalah yang sesuai tentunya kan karena dicalonkan oleh presiden. Apakah dengan seperti itu akan koordinasi yang lebih baik nanti akan bisa terjadi? Mungkin itu satu pertanyaan. Saya nambah satu lagi terkait dengan sejauh mana optimisme Mas Jahen terhadap
proses pemilihan nanti akan menghasilkan figur yang memang bisa menjaga independensi BI. Karena kita belajar dari kasus beberapa waktu lalu ya, waktu ada isu akan terjadi pergantian Menteri Keuangan, di mana Pak Khatib Basri dikabarkan akan menggantikan Pak Purbaya, tapi ada beberapa syarat terkait dengan MBK, dan kemudian kabar penggantian itu kemudian hilang, menyepi lagi. Artinya pasti akan sudah disaring dulu oleh asumsi kita ya, akan disaring oleh kepentingan pemerintah. Sehingga apakah dengan kalau itu terulang lagi, harapan akan tampil akan lahirnya sosok figur ketua gubernur BI yang menjaga independensi sehingga fungsinya bisa dijaga, itu akan bisa lahir, Mas Jahin. Ya, kalau yang poin pertama, Pak, tentunya koordinasi itu penting ya. Jadi saya nggak tahu seberapa sulit koordinasi itu berjalan. Ya, mudah-mudahan sih dengan proses yang akan dilakukan nanti, kan sekarang ke SSK juga ya. Walaupun tiba-tiba tadi malam atau tadi pagi saya baca berita bahwa Danantara pun ikut dalam proses rapat di KSSK. Tapi ya mungkin salah satu hal yang perlu diatasi oleh pemerintah itu kan jangan sampai malah mengalami apa yang kita sebut sebagai coordination failure. Ya, pemerintah itu biasanya kan dianggap mampu mengatasi coordination failure yang nggak mampu dilakukan oleh market. Ya, jadi kenapa pemerintah itu dianggap lebih baik dalam tanda kutip di satu sisi, karena mereka harusnya lebih mudah untuk koordinasi. Nah, dengan adanya mungkin ya tadi ada pergantian di beberapa lembaga tinggi negara di sektor keuangan, itu semoga nanti mempermudah proses koordinasi tersebut. Walaupun saya rasa siapapun yang menjadi pimpinan sebenarnya kan secara kelembagaan lembaga-lembaga ini telah melaksanakan koordinasi dengan cukup baik. Jadi itu yang pertama, koordinasi sangat penting. Yang kedua mungkin terkait dengan siapa yang akan menjadi nanti ya, dan apakah saya cukup optimis dengan enggak. Yang penting tadi proses dalam pemilihannya apakah mampu menghasilkan pimpinan Bank Indonesia yang benar-benar kredibel ya, jadi punya kredensial buat menjadi Gubernur BI, dia punya pengalaman di sisi moneter, dia juga mungkin punya expertise, dan dia juga punya kapasitas. Jadi kelebihan dari Pak Peri kan beliau memang orang yang besar dan juga memang one of the best banker, central banker yang kita punya gitu. Nah, jadi mengisi ruang yang ditinggalkan oleh Pak Peri itu sebenarnya juga nggak gampang. Nah, tentunya kita berharap proses nanti yang akan berjalan bisa menghasilkan sosok yang punya kredibilitas, punya stance yang cukup clear, dan juga bisa diterima oleh pasar keuangan ya. Karena tadi kalau misalnya kita punya gubernur BI yang orang nggak percaya dengan apa yang akan dilakukan, segala kebijakan yang akan diambil oleh BI pun tidak akan memberikan dampak. Karena orang nggak yakin lagi apakah ini simply buat perbaikan ekonomi, buat mengenjot ataupun menjaga stabilitas, atau simply buat memenuhi keinginan dari pemerintah. Nah, ini ruang-ruang ataupun koridor yang saya rasa perlu dipastikan terjaga agar negatif impact dari segala hiruk pikuk ini tidak seperti yang kita takutkan. Mas Jahen, terima kasih banyak atas waktunya, sudah berkenan untuk berbagi insight, ngobrol nih sama awak-awak redaksi dari B-Universe, dari Investor Daily. Thank you, tentunya kita bareng-bareng memantau dan juga mengawal dan juga mengawati, karena kita semua nggak pengen negeri kita ini, kita tentu pengen negeri kita ini terus pulih, terus kemudian juga pertumbuhan ekonominya ini nggak hanya sekedar di atas kertas, tapi juga benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan masyarakat, investor, pelaku usaha, maupun juga rakyat kecil di kota, di desa, dan semuanya. Thank you Mas Jahen, semoga sehat selalu, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Mas Nasori tadi udah banyak yang kita dapatkan dari Mas Jahen nih.
mungkin juga bisa menjadi salah satu insight dalam kita dari redaksi Investor Daily maupun juga dari teman-teman platform lainnya di B-Universe, kakak adiknya kita di B-Universe ini, untuk kemudian mencoba, ternyata banyak point of view sebenarnya, banyak angle, banyak sisi yang berkaitan dengan ini gitu, dengan Pak Periwarjo. Mas mungkin ada yang ini enggak, yang ditangkap atau apa yang didapat gitu dari tadi Mas Jahen misalnya? Itu statement yang sangat kuat tadi sih, bahwa independence itu bukan berarti tidak bisa diawasi. Ya. Hanya mengawasi itu tidak mengintervensi. Ya. Jadi membiarkan BI bekerja based on data, based on mandat. Politik ekonominya bukan politik ekonomi partai, bukan politik ekonomi pejabat, tapi politik ekonomi negara. Tujuan negara itu adalah kan seperti amanat Undang-Undang Dasar 45. Nah, saya kira itu pesan yang sangat kuat. Ya. Nggak usah takut dengan independensi BI, dan BI ayo kita awasi, DPR kan juga punya kewenangan itu, bahwa masih punya ruang DPR untuk mengawasi itu dengan tetap membiarkan BI dalam independensinya. Benar, kita sama-sama lihat ya, kita sama-sama memantau, dan sebenarnya sih kita berharapnya juga pasar tidak keterusan bablas meresponnya dengan penurunan ya, dengan koreksi gitu, pasarnya merah terus. Kita pengennya juga segera bounce back gitu. Mungkin sedikit lagi, karena belajar dari banyak negara, dan juga kita 20 tahun yang lalu, 98 ya, bahwa harga untuk sebuah ketidakindependenan bank sentral itu ternyata sangat mahal. Apalagi dengan governance kita yang memang masih harus terus kita bangun kan. Betul. Oke. Ya. Kita akan ngobrol lagi karena memang sepertinya isu-isu ekonomi ini hari-hari ini nih sangat-sangat perlu perhatian gitu ya. Jadi biar nggak hanya kita, tapi semua orang juga aware, semua orang juga bantu untuk mengawal bareng-bareng nih akan seperti apa, karena juga imbasnya ke kita-kita juga gitu. Makanya partisipasi publik itu nggak bisa jangan sampai pemerintah membuat kebijakan ujuk-ujuk. Iya. Tiba-tiba keluar Universitas Republik Indonesia, sebelumnya keluar apa. Betul. Karena kan untuk memenuhi kebutuhan kita kan, untuk mensejahterakan kita, ya sewajarnya kita dilibatkan. Betul. Jadi ketika memberikan kritik bukan berarti terus londo ireng ya. Ya, kita akan kembali lagi nanti ngobrol dengan isu-isu menarik lainnya di meja redaksi. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you Mas.